Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari kelas manajemen 19D Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan manajemen. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang anggaran penjualan. Yang pertama yaitu metode harga pasar. Metode penerapan harga jual produk berdasarkan harga pasar ditentukan oleh mekanisme harga produk yang berlaku di pasar. Besarnya harga tersebut dipengaruhi juga oleh harga jual produk sejenis. Dalam hal ini, perusahaan tidak dapat menetapkan harga sekehendak perusahaan. Perusahaan akan mengikuti harga pasar yang berlaku. Yang kedua yaitu metode biaya plus. Metode ini didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut ditambah dengan persentase laba bersih yang diinginkan perusahaan. Dalam hal ini, dasar biaya yang digunakan terbagi yaitu biaya produksi dan biaya total. Ilustrasi, kapasitas produk normal PT Dilla Butik per tahun adalah sebesar 150.000 unit, tetapi perusahaan berencana hanya memproduksi produk sebanyak 100.000 unit untuk tahun 2022. Untuk pembuatan anggaran 2022, pada akhir tahun 2021, perusahaan membuat proyeksi biaya yang diperlukan untuk diproduksi 100.000 unit seperti terlihat sebagai berikut. Kita bisa lihat pada tabel berikut. Biaya beban langsung 200 juta, biaya tenaga kerja langsung 250 juta, biaya overhead variabel 100 juta, biaya overhead tetap 150 juta, biaya pemasaran variabel 120 juta, biaya pemasaran tetap 50 juta, biaya ADM dan umum 100 juta, total biaya 970 juta. Jika perusahaan merencanakan menetapkan harga jual produknya dengan metode biaya total plus 10%, maka akan menghasilkan harga jual sebagai berikut, yaitu penjualan total, biaya total tambah 10%, yaitu 970 juta ditambah 10% kali 970 juta sama dengan 970 juta ditambah 97 juta sama dengan 1.067 juta. Kemudian harga jual atau unit yaitu 1.067 juta dibagi 100.000 unit sama dengan 10.670 per unit. Kemudian biaya bahan langsung 200 juta, biaya tenaga kerja langsung 250 juta, biaya overhead variabel 100 juta, biaya overhead tetap 150 juta, biaya produksi 700 juta. Jika perusahaan merencanakan menetapkan harga jual produknya dengan metode biaya produksi plus 10%, maka akan menghasilkan harga jual sebagai berikut, yaitu penjualan total biaya produksi tambah 10%. Kemudian 700 juta ditambah 10% kali 700 juta, yaitu 700 juta ditambah 70 juta sama dengan 770 juta. Kemudian harga jual atau unit yaitu 770 juta dibagi 100.000 unit sama dengan 7.700 per unit. Kemudian yang ketiga, metode margin kontribusi. Margin kontribusi adalah selisih harga jual dengan biaya variabel suatu produk. Metode ini pada dasarnya metode biaya plus, namun yang menjadi dasar adalah biaya variabel saja. Ilustrasi, kapasitas produk normal PT Dilla Butik per tahun adalah sebesar 150.000 unit, tetapi perusahaan berencana hanya memproduksi produk sebanyak 100.000 unit. Tetapi perusahaan memiliki peluang untuk membuat produksi tambahan dan penjualan sebanyak 30.000 unit jika ada pesanan tambahan dari pelanggan di Kalimantan. Untuk memungkinkan pesanan tambahan sebanyak 30.000 unit ini,
Kemudian biaya bahan langsung 200 juta, biaya tenaga kerja langsung 250 juta, biaya overhead variabel 100 juta, biaya pemasaran variabel 120 juta, total biaya variabel 670 juta. Karena untuk menghasilkan 30.000 unit produk tambahan, perusahaan menganggarkan total biaya variabel 670 juta. Dengan keuntungan yang diharapkan sebesar 10%, maka akan menghasilkan harga jual sebagai berikut, yaitu penjualan total, biaya variabel total tambah 10%, yaitu 670 juta ditambah 10% kali 670 juta, yaitu 670 juta ditambah 67 juta sama dengan 740 juta. Kemudian harga jual atau unit yaitu 740 juta dibagi 30.000 unit sama dengan 24.000. Kemudian materi yang keempat yaitu metode laba maksimal. Ada kalanya produk suatu perusahaan memiliki sifat yang sangat elastis, di mana harga jual produk tersebut akan langsung mempengaruhi volume penjualan. Maka perusahaan akan menetapkan harga jual produk yang akan memberikan laba usaha terbesar bagi perusahaan. Ilustrasi, PT Dilla Butik memproduksi barang dengan kapasitas sebesar 120.000 unit per tahun. Jumlah biaya tetap yang dikeluarkan untuk menghasilkan seluruh produk sebesar 200 juta. Sedangkan biaya variabel yang diperlukan untuk menghasilkan produk tersebut sebesar 5.000 per unit. Manajemen perusahaan mempertimbangkan harga jual produk tersebut untuk mendapatkan laba usaha optimal. Kemudian, bagian pemasaran perusahaan memperkirakan perubahan harga jual produk sehingga bagian pemasaran membuat taksiran sebagai berikut. Pada tabel berikut ada harga dan volume. Harga 10.000, 16.000, 14.000, 12.000, 10.000, 8.000, 6.000 dan volume 10.000, 20.000, 50.000, 60.000, 80.000, 100.000 dan 120.000. Dan berdasarkan prediksi tersebut perusahaan maka akan menghasilkan perhitungan sebagai berikut. Harga 10.000, 16.000, 14.000, 12.000, 10.000, 8.000, 6.000. Penjualan volume 10.000, 20.000, 50.000, 60.000, 80.000, 100.000, 120.000. Penjualan nilai 100 juta, 320 juta, 700 juta, 720 juta, 800 juta, 800 juta, 720 juta. Biaya variabel 50 juta, 100 juta, 250 juta, 300 juta, 400 juta, 400 juta, 600 juta. Biaya tetap 200 juta, 200 juta, 200 juta, 200 juta, 200 juta, 200 juta. Laba rugi minus 150 juta, 20 juta, 250 juta, 220 juta, 200 juta, 200 juta, dan 80 juta. Kemudian materi yang kelima yaitu metode tingkat pengembalian atas modal. PT Dilla Butik produsen pemanas air listrik. Total modal yang diperlukan perusahaan sebesar 550 juta dengan tingkat pengembalian investasi yang diinginkan sebesar 10%. Volume penjualan diperkirakan sebesar 70.000 unit produk. Sedangkan total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan semua produk sebesar 300 juta berdasarkan tingkat pengembalian yang diinvestasi atas modal tersebut. Maka harga jual per unit sebesar volume penjualan yaitu 300 juta ditambah 10% kali 550 juta per 70.000 sama dengan 5.071 per unit. Buktinya yaitu penjualan sama dengan 70.000 unit dikali 5.071 sama dengan 350. Buktinya yaitu penjualan
sama dengan 70.000 unit kali 5.071 sama dengan 354.970 juta. Total biaya yaitu 300 juta. Laba sama dengan 10% dikali 550 juta sama dengan 55.000. Terima kasih.